Oke, ini soal yang akan kita bahas, Hong Kong International Mathematics Olympiad Final Round. Kita mulai yang nomor 1. Nah, ini soalnya. Given a sequence of consecutive number an with a1 is equal to -11 and a number sequence pn satisfying p1 is equal to 1000 and pm plus 1 is equal to pm plus p1 negative am. Find the value of p 2023. Yang pertama yang perlu dipahami adalah A-nya, sequence of consecutive number. Consecutive itu artinya bilangan berurutan. Sehingga kalau A1 negatif 11, berarti A2-nya negatif 10. A1 sama dengan negatif 11, A2 berarti sama dengan negatif 10. A3 berarti sama dengan negatif 9, dan seterusnya. Kemudian yang diketahui yang pertama adalah B1 sama dengan 1000, dan yang terpenting adalah persamaan ini, yaitu BM plus 1 sama dengan BM ditambah B1 min AM. Nah, sekarang BM-nya ini kita pindah ke sebelah kiri, sehingga akan kita peroleh BM plus 1 dikurangin BM sama dengan B1 dikurangin AM. Kalau misalkan M-nya ini kita isi dengan angka 1, M sama dengan 1, maka akan kita peroleh B2 dikurangin B1 sama dengan B1 min A1. Oke, kita lanjutin, kita mengalir aja. Misalkan M2-nya kita isi dengan 2, M2. Misalkan M-nya kita isi dengan 2 sekarang. Maka akan kita peroleh B3 min B2 sama dengan, ini tetap ya B1 ya, karena dari atas ini B1 kan. B1 dikurangin, nah ini AM kan, M-nya diganti dengan 2, dapatnya A2. Selanjutnya, misalkan M-nya diganti dengan 3. Nah, jadi M-nya diganti dengan 3, M plus 1 jadinya 4, berarti ini B4 gini, dikurangin BM, M-nya ini diganti dengan 3, berarti dapatnya B3 gini, sama dengan, ini tetap ya B1, dari atas ini udah B1 kan, dikurangin M-nya diganti dengan 3, dapatnya A3, dan seterusnya, sampai berapa? Sampai ini 2023 gitu. Supaya dapat 2023, berarti M-nya diisi dengan berapa? Dengan 2022 ya, karena itu kan M plus 1 ya, sehingga pada saat M-nya diisi dengan 2022, ini terus ya, ini kakak kasih titik-titik gini aja. Nah, maka akan diperoleh B 2023 dikurangin B M, M-nya diganti 2022 sama dengan B1 min A 2022. Selanjutnya kalau ini dijumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan dapatnya apa ini? Ini kakak jumlahkan ya. Nah, kalau dijumlahkan kan B2 sama B2 ini habis. Ini juga akan habis. Ini terus ini habis sampai sini. Sampai B22 ini akan habis dengan atasnya sini. Nah, sehingga akan menyisakan yang di sebelah kiri, menyisakan B 2023 dikurangin B1. Dan yang sebelah kanan ini B1-nya sebanyak berapa ini? Kan B1 tambah B1 tambah B1
mulainya dari mana? Dari sini ya, dari M1 ini ya. Nah, dari sini ke sini. Jadi B1-nya ada dari 1 sampai 2022. Nah, jadi B1-nya ada 2022. Berarti 2022 kali B1. Nah, yang di sini ini yang juga akan cukup membingungkan. Sebenarnya, oh ya, ini negatif semua. Nah, berarti kalau ditulis di sini kan negatif A1, negatif A2, terus sampai yang terakhir negatif A 2022. Oke, tadi B1-nya kan sudah diketahui di soal. B1-nya kan ini 1000 ya kan? Nah, berarti B1 kita tinggal ganti dengan 1000. Sehingga akan kita peroleh B 2023 min 1000 sama dengan 2022 kali 1000. Ini tinggal kita kasih 03. Tuh 23 gini. Dikurangin. Ini dalam kurung gini aja ya. Difaktorin aja negatifnya sehingga dapatnya A1 ditambah A2 sampai A 2022. Kelihatan ya? Nah, ini kita hitung aja dulu. A1 sampai 2022 berapa nilainya gitu. Kita tahu tadi A1 nilainya berapa. Ini kan? Nah ini. A1 kan min 11. Kemudian A2 min 10 dan seterusnya. Sampai A 2022. A 2022 berapa nilainya? Kakak terusin aja ya. Iya langsung aja ya. Nggak usah ditulis A1. A1 kan min 11. Min 11 ditambah min 10 ditambah terus ya ini kan A yang ke-1, ini yang A kedua, ini nanti min 9. Nah sampai A yang ketiga sampai A yang ke 2022 berapa nilainya? Kita pakai barisan aritmatika ya. Berarti kan yang mana UN sama dengan A ditambah N-1 kali common difference atau beda gitu ya, kita biasanya nyebutnya. A-nya negatif 11 ditambah ini yang ke 2022, berarti ini 2022 min 1 kalikan bedanya 1. Nah ini tinggal dihitung. Negatif 11 ditambah ini 2021. Nah ini kalau dihitung hasilnya 2020. 2021 dikurangi 11, 2010. Nah, kita dapat U 2022 sama dengan 2010. Jadi di sini ini 2010. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ingat SN sama dengan apa? N per 2 dikali A ditambah UN gitu kan. UN itu yang terakhir ya. Nah, N-nya di sini kan ada 2022. Berarti 2022 dibagi 2 dikalikan A-nya ditambah UN, A-nya min 11, UN-nya yang terakhir 2010. Oke, ini kalau dihitung nanti hasilnya adalah 200,989. Sehingga kita ini tinggal mensubstitusikan ke mana? Ke sini. Nah, berarti ini dapatnya 2022000 dikurangin tadi dapatnya kan 2020989. 2020989. Ini tinggal dikurangkan ya. Kalau dikurangkan dapatnya 1011. Nanti bisa dihitung sendiri. Sehingga B 2023 dikurangin 1000 dapatnya 1011. Nah ini tinggal dihitung aja. Berarti B 2023 sama dengan 1011 ditambah 1000. Kalau dihitung sama dengan 2011. Dan ini jawaban untuk nomor 1.
Oke, kita ke soal nomor 2. Given that ini ya, akar akar 8 dari 3 lebih dari 1,1472 kurang dari 1,1473. Find the largest integer a satisfying a to the power of x less than or equal to 3 to the power of 17. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bilangan bulat terbesar dari A yang memenuhi A pangkat 8 kurang dari sama dengan 3 pangkat 17. Nah, supaya dapat A, berarti ini harus di akar 8. Berarti akar 8 dari A pangkat 8 kurang dari sama dengan 3 pangkat 17. Yang sebelah kanan juga di akar 8. Akar 8 dari A pangkat 8 ya sama dengan A. Yang sini sama dengan akar 8 dari 3 pangkat 17 bisa dirubah dalam bentuk 17 per 8. Dan kita tahu 17 per 8 bisa disederhanakan dalam bentuk 3 pangkat 21 per 8. 21 per 8 sendiri kalau disederhanakan dapatnya 3 pangkat 2 ditambah 1/8. Nah, selanjutnya kita bisa sederhanakan dalam bentuk A kurang dari sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1/8. Nah, ini kalau pakai sifat eksponen kan bisa dicek. Kalau basisnya udah sama, dikali pangkatnya kan tinggal dijumlahin. Nah, dapatnya ya ini lagi gitu kan. Nah, selanjutnya kalau disederhanakan lagi, A kurang dari sama dengan 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 1/8 berarti akar 8 dari 3 gini kan. Dan ingat, di soal yang diketahui kan akar 8 gini, ini ada 3 gini kan. Nah, ini mirip dengan ini. Cuma bedanya kan ada 9-nya. 1,1472 ini kurang dari 1,1473. A kurang dari sama dengan 9 kali akar 8 dari 3. Artinya kan nilai terbesar dari A atau maksimal ya. Maksimal A-nya kan sama dengan 9 akar 8 dari 3 gitu kan. Atau kakak taruh di bawah sini aja. Kelihatan ya gini ya. Kakak taruh bawah sini aja. Jadi nilai maksimal dari A itu sama dengan maksimal gini ya. Maksimal dari A itu sama dengan 9 akar 8 dari 3 gini. Nah, supaya ada 9-nya, ini kan tinggal dikali 9. Berarti ini 9 kali akar 8 dari 3 gini. Nah, yang sebelah kanan sama sebelah kiri sama dikali 9 semua. Sehingga ini dapatnya 9 kali 1,1472. Yang sebelah kanan juga dikali dengan 9. 9 kali 1,1473. Nah, kalau dikalikan 9 kali 1,1472 berarti dapatnya 10,3248. Yang sebelah kanan ini 10,3257. Ini 9 akar 8 dari 3 gini. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan kalau nilai dari 9 akar 8 dari 3 ini antara antara 10,3248 sampai 10,3257. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan kalau bilangan bulat terbesar dari A yang memenuhi ya 10. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 2.
Oke, kita ke soal nomor 3. For positive integer x, y, and z satisfy 2x plus 3y plus 5z is equal to 2023. Find the sum of all possible values of x. Nah, di sini kita harus nyari nilai x-nya. Ya, di sini kan ada 2x ditambah 3y ditambah 5z sama dengan 2023. Kalau disederhanakan, karena kita nyari x-nya ya, jadi x-nya kita sendirikan di sini. Sehingga dapatnya ya 2x sama dengan 2023 dikurangin dalam kurung 3y plus 5z. Nah, ini kan yang sebelah kiri 2x. Berarti yang sebelah kanan ini 2023 dikurangi 3y min 5z harus bisa dibagi 2. Karena kita nyari x-nya kan. Nah, oh ya ini ya yang dimintakan integer. Integer itu bilangan bulat. Nah, sehingga 2023 dikurangin 3z plus 5z harus dalam bentuk bilangan genap supaya bisa dibagi 2 untuk dapatkan x-nya. Dan kita tahu ini adalah bilangan ganjil atau odd number. Nah, supaya hasilnya genap, berarti yang belakang ini nanti juga harus odd number. Jadi ya kemungkinannya kalau y-nya 1, z-nya 1, berarti ini dapatnya 11. Nah, kita dapatkan misalkan y1, z1, dapatnya kan 11. Sehingga ya 2x sama dengan 2023 min 11. Nah, ini kalau dihitung nanti x-nya dapatnya 1006. Nah, kemungkinan kedua, nah nanti kan bisa 13 dan seterusnya. Nah, kita cek sekarang. Kira-kira bisa semua apa enggak? 11 sampai berapa yang terbesar? Ini kan se 1006. Nanti harusnya ini turun terus gitu. Jadi 3z ditambah 5z, kemungkinan pertama tadi 11. Yang mana 11 itu diperoleh kalau z-nya 2, z-nya 1. Sorry. Ya, y-nya 2, z-nya 1 ya. Oke. Kenapa kalau y-nya nggak 1? Karena kalau y-nya 1 nanti dapatnya 8 ya. Kalau dapatnya 8 kan 2023 dikurangi 8 hasilnya bukan bilangan bulat. Dibagi 2 ya, 2028, sorry 2023 dikurangin 8 terus dibagi 2 kan hasilnya bukan bilangan bulat sehingga ya nggak bisa untuk Y1. Kemungkinan selanjutnya nanti kan Y-nya, oh ya ini kan ganjil sama ganjil kan. Oke, kita telusuri lagi di sini. Y-nya di sini ganjil. Sorry, 3 ini ganjil. Ini juga ganjil. Nah, dan kita butuhnya apa? Butuhnya bilangan ganjil juga, odd juga. Nah, sehingga salah satu ini harus dibuat genap. Karena kan genap atau even, kayak ini 3 kali 2 kan even kan? Berarti even ditambah yang sini harus odd. Even tambah odd kan dapatnya odd. Oke. Nah, supaya even, jadi salah satu dari Z-nya atau Z-nya salah satu harus even. Kayak gitu. Kayak ini kan, Y-nya 2, Z-nya 1. Nah, ini even, ini odd. Nah, jadinya 11 ini nanti. Selanjutnya kita pakai coba-coba. Harusnya selanjutnya 13. 13 itu diperoleh dari ini 2, Y-nya 2, Y-nya 1 ya. Oke, boleh 13. Kemudian ya kita ini aja. Coba-coba. Ya, selanjutnya kan 32, 23 sama 1441. Misalkan ini 32. Berarti Y-nya
3, 9 tambah 10, 19 ya. Besar sekali. Kalau yang sini yang 2, ini yang 3, dapatnya 15 ditambah 6. 21 tambah besar ya. 1 sama 4 belum ya. Kalau ini 1, sini 4. Nah, 21 juga. Oh, kok 21? 23 ya. Sorry. Berarti ini dapatnya 23. Kalau ini 4, sini 1. 12 tambah 5. 17. Nah, di sini yang miss angka berapa? Angka 15 ya. Diingat-ingat, yang miss itu angka 15 atau yang kelewat. Angka 15 di sini nggak ada. Nah, ini yang jadi masalah. Gimana kita bisa membuktikan sampai angka berapa yang yang terus ada. Ini kan yang pertama 15, kemudian 19, 17, 21, 23 kan ada. Kalau dibuat urutan ya dari yang besar ke yang kecil, yang pertama kan ini 11, 11, 13, kemudian 17, 19, 21, 23. Nah, pertanyaannya setelah 23 kan harusnya 23 kan 1 sama 4. Selain 1 sama 4 apa bisa apa enggak? Atau kita mengalir aja. Setelah 1, 4 ini kakak hapus ya. Yang warna merah ini. Nah, setelah 1, 4 harus ganjil sama genap. 23, 1, 4, 4, 1. Berarti ya untuk mendapatkan 23 selain 1, 4 kan bisa pakai 61 ya. Jadi ini 6, ini 1. Nah, ini dapatnya 23 juga. Nah, artinya ada dua cara dari 23 ini. Nah, dari 23 ini ada ada dua cara ya. Sorry, ininya kepotong. Untuk dapatkan 23 ada dua cara, yaitu 1, 4 sama 61. 1, 4 sama 61. Nah, artinya apa? Kalau sudah ada yang dua cara kayak gini, untuk 25 dan seterusnya itu akan selalu bisa. 25, 27, 29 akan selalu bisa. Sampai berapa? Ya, sampai yang paling besar. Yang paling besar yang mendekati 2023. Bilangan ganjil yang paling besar yang mendekati 2023 otomatis ya 2021. Ini ada semua. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan yang hilang cuma angka 15 pada saat 3Y plus 5Z sama dengan 15. Oke, jadi kemungkinan pertama tadi 11 dapat, berarti kemungkinan kedua 2X sama dengan 2023 dikurangin 13. Nah, nanti ini dihitung sendiri ya. Ini X-nya dapatnya 1005. Kemudian kalau dibuat, ya ini katakanlah kita buat bisa semua. Kalau dibuat bisa semua, di sini kan harusnya 15 ini kan. Berarti 2X sama dengan 2023 dikurangin 17. Kalau dikurangi 15 kan miss. Ya udah kita hilangin aja lah yang 15. Nah, ini nanti kalau dihitung dapatnya 1003, ya kan? Nah, yang hilang yang 15. Ya, kita tulis saja ini yang miss. Kalau 15 berarti kan 2X sama dengan 2023 min 15, maka X-nya sama dengan 1004. Ini yang harus dibuang. Ini yang lewat.
ya nggak kepakai gitu. Dan ini terus membentuk pola sampai ke bawah. Yang terakhir nanti kan 2x sama dengan 2000. Ini terus ya. 2023 min 2021. Nah, 2023 min 2021 kan 2 dibagi 2. Sehingga x-nya yang terakhir adalah sama dengan x sama dengan 1. Nah, ini ke atasnya urut. Jadi ya kalau dijumlahkan, nah ini tinggal dijumlahkan. X-nya kan bilangan berurutan 1 sampai 1006. Nah, tahu formulanya bilangan berurutan? N kali N plus 1 per 2 ya. Jadi kalau ada 1 plus 2 plus 3 sampai N itu sama dengan N kali N plus 1 per 2. Oke, kakak nggak akan menjelaskan secara detail. Berarti ini ya 1 ditambah 2 ditambah terus sampai 1006. Berarti ya 1006 dikali 1007 ya. N plus satunya kan 1007 berarti. Dibagi 2. Nah ini total semuanya. Cuma ini tadi kan harus dibuang yang 1004 ini. Ya kan? Karena yang 1004 harus dibuang. Nah, berarti ini harus dikurangin dengan 1004. Ini min 1004. Nah, ini berapa dapatnya? Atau kakak tulis ulang aja lagi. Sehingga total nilai X, atau kakak tulis sini ya, sum, apa sih yang ditanyakan tadi? Sum possible value of X. Sum possible value of X sama dengan 1006 kali 1007 dibagi 2. Nah, cuma dikurangin dengan satu angka tadi, 1004. Ini tinggal dihitung. Nanti kalau dihitung dapatnya 505517. Ini jawaban akhir untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah ini definisi dari faktorial ya. Jadi n faktorial itu sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 sampai 1 gitu. Jadi misalkan kita punya 5 faktorial. Ini misal ya, 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi perkalian bilangan berurutan sampai 1. Misalkan 6 faktorial. Nah, berarti ya sama dengan 6 kali 5 kali 4 3 2 1. Itu sepintas tentang faktorial. Selanjutnya kita suruh nyari nilai maksimum dari n sehingga n faktorial not divisible, tidak habis dibagi 2023. Nah, n-nya paling besar berapa gitu. Nah, kita harus nyari 2023 faktornya itu berapa aja. 2023 sendiri kalau dirubah dalam bentuk perkalian bilangan prima dapatnya 7 kali 17 kuadrat. Artinya harus ada angka 7-nya, harus ada angka 17 kuadrat. Nah, 17-nya harus ada 2 gitu. Jadi ya N-nya berapa supaya tidak ada angka 17 sebanyak 2. Kalau angka 7 kan banyak ya, nanti kan ada 7, 14, dan seterusnya. Ada angka 7-nya kan. Berarti nanti kan kalau dikalikan ya 1 kali 2. Nah, kita balik ini dari yang paling kecil sampai paling besar. Dan seterusnya. Ini nanti sampai 17 pun, 17-nya cuma 1. Kalau 7-nya kan sudah ada. Nah, nggak masalah 7-nya sudah ada. Yang penting
belum ada 17 sebanyak 2, berarti belum bisa dibagi 2023. Nanti kalau dilanjutin 18 dan seterusnya, paling besar berapa? Supaya tidak ada angka 17 sebanyak 2. Paling besar 33. Karena kalau di sini dikasih 34, nah ini sudah ada angka 17-nya lagi. Sehingga 17-nya nanti ada 2. Nah, kalau 17-nya sudah ada 2 dan sudah ada angka 7-nya, nanti habis dibagi 2023. Sehingga maksimalnya supaya tidak habis dibagi 2023, maksimalnya N-nya sampai 33. Sehingga jawaban dari soal nomor 4 ini N-nya maksimal, ya berarti ini kan bisa ditulis 33 faktorial. Nah, berarti dari sini, bukan dari tiga-tiganya, bukan dari sini ya, tapi dari sini. Ya, ini kayak gini kadang, gini aja. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan kalau N maksimal itu sama dengan 33. Dan ini jawaban dari soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Find the largest integer smaller than. Nih, akar 3 dari 1728, 7654. Ya, kita harus pakai pakai apa? Pakai coba-coba ya. Ini kan ada berapa angka ini? Satu, dua. Wah, iya. Kita makanya dipangkatin 3 aja dulu. Kalau misalkan 10 pangkat 3 kan cuma 1000. Kalau 100 pangkat 3, ya 10 pangkat 3 kan cuma 1000 kan. Terlalu jauh dari sini. Kalau 100 pangkat 3 ya 1 juta. Ini kan nolnya 6 ya. Tuh 2, 3, 4, 5 kurang 1, 6. Juga masih kurang. Karena ini kan ada 17 juta. Ya berarti 10 pangkat. Sorry, 1000 pangkat 3. Yang jadi masalah kalau 1000 pangkat 3 itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan jauh sekali. Dari 1, 7, 2, 8, 7, 6, 5, 4. Nah ini kan lebih besar, jauh sekali gitu kan. Ya ini dipangkati 3 sekalian ya supaya nggak ada akarnya gitu. Selanjutnya ya kita bagi 2 aja berarti 500. Misalkan ini 500 pangkat 3. 500 pangkat 3 kan berarti 5 pangkat 3 kali 100 pangkat 3. Dapatnya 125, nolnya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kan kalau dibuat bisa gini kan ya. Ini kalau di ini kan kayak gini. 17, 287, 654. Nah kelihatan 125 jauh ya dibandingkan 17. Kita bagi 2 lagi. 250 pangkat 3. 250 pangkat 3 berarti nanti dapatnya 25 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 ya. Ini tinggal dihitung sendiri. Dapatnya 1562500. Nah ini kelihatan jelas. Yang 17 ini 17 titik 17, 287, 654 lebih besar kan? Karena ini kan cuma 15 sekian gitu kan? Oke. Ini 17 juta ya, 17.287.654. Ya, kita simbolnya pakai koma ini kalau di kita ini titik tiga, tiga angka dari belakang gitu lah. Ini pakainya koma kalau simbol internasional ya. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan di antara ini. Kita, nah ini kan 15 sama 17 nggak jauh ya. Kita naikin aja ke ke berapa? Ke 60 aja. Berarti 260. 260 kan di atasnya 250 kan? Pangkat 3.
Nanti dihitung sendiri, berarti ini 26 pangkat 3 kali 10 pangkat 3. Kalau dihitung dapatnya 17,576, 17,576,000. Nah, 17.576.000 gitu kan. Lebih besar atau lebih kecil? Oh, lebih besar ya. Nah, ini lebih besar kan? Nah, yang ini dari 17.287.654. Nah, berarti ini tinggal diturun-turunin aja. Nah, kalau diturunin 1, 259 pangkat 3, nanti dihitung sendiri ya. Dapatnya 17.373.979.979. Nah, dibanding ini lebih besar atau lebih kecil? Yang ngebedain kan cuma yang di sini lebih besar ya. Udah tak kasih tahu lebih besar ini ya. Ini kan bedainnya. Ya, ini masih lebih besar. Ini kita turunin lagi berarti 258 pangkat 3. Nah, karena ini udah deket ya. Udah 17 jutaan. Ini kalau dihitung manual dapatnya 17.173.512. Nah, kita cek di sini. Ini kan 287, di sini 174. Nah, berarti kan yang 17.287 ini lebih besar. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau nilainya ini, nilai dari 17.287.654 itu lebih dari 258 pangkat 3, tapi kurang dari 259 pangkat 3. Ya, tulis di sini ya. 17.287.654. Nah, ini kan lebih dari 258 pangkat 3 tapi kurang dari 259 pangkat 3. Sehingga largest integer smaller than ini ya ya ini kan di akar 3. Intinya ya ini tinggal di akar 3 semua. Yang sini di akar 3 berarti ini akar 3 juga di sini di akar 3. Sehingga ya dapatnya 258 kurang dari akar 3 dari ini 17,287.654 kurang dari 259. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan integer terbesar ya 258. Dan ini jawaban untuk soal nomor nomor 5 ya.